Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Amelia dengan NIM 0553579992, Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Serang. Dan di sini saya sebagai mahasiswa baru Universitas Terbuka. Di video ini saya akan melakukan jawaban tugas 1 di mata kuliah logika dalam bentuk video. Dalam bentuk video ini saya akan menjelaskan tugas yang berisi term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis, dan sebutkan 3 macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Baik, di sini saya akan menjawab. Sebelumnya saya akan menjelaskan term adalah konsep yang terkandung di dalamnya banyak sekali macam. Demikian juga kata atau kelompok kata yang menunjukkan sesuatu, terutama dalam bidang tertentu seperti atom dan fisika, kuitisme dalam teologi, kapak dalam pertukangan, atau pemimpin distrik dalam politik. Kata atau kelompok kata apapun yang dianggap sebagai anggota suatu konstruksi atau ucapan. Dan ada 3 macam term, yaitu term berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi term atau isi yang dikandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Sebelum pada term konkret dan term abstrak yang berada dalam lingkungan hakikat maupun lingkungan sifat, perlu diuraikan terlebih dahulu beberapa contoh untuk mempermudah pengertian. Pertama-tama, diuraikan contoh tentang term wanita cantik sebagai term konkret. Jika melihat seorang wanita cantik, kemudian berkata wanita cantik, maka hal ini menunjukkan pada suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajahnya cantik. Yang selanjutnya diuraikan juga contoh tentang term, yaitu kecantikan sebagai term abstrak. Dengan ini memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah dari wanita. Yang kedua, ada term berdasarkan denotasi. Term ini dapat dibedakan menjadi term bersifat umum dan bersifat khusus. Sifat umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang tiada terkecuali contohnya, yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang waktu, misalnya organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, dan hewan. Term khusus hanya menunjuk sebagian keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Contohnya sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Ini termasuk term yang ketiga, ialah cara beradanya sesuatu perlu diketahui. Term ini ialah term yang transendental, yang berdasar dan merupakan term yang paling luas himpunannya. Contohnya, ada yang tidak terbatas yang mewujudkan sebuah term dan menunjuk suatu realita yang khas di term, serta beberapa contoh term. Dan saya akan lanjut pada materi kedua, yaitu pembahasan di mana jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat fikir dan bagaimana agar terhindar logical fallacy. Sesat pikir ialah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah, karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja maupun tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Sebagai contoh, ada sesat pikir verbal, ada kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah satu makna gandaannya dari sesuatu kata. Salah satu atau kemaknaan ganda dari sesuatu kata yang dikenal juga sebagai sesat pikir semantic fallacies. Agar terhindar dari logical fallacy, kita harus berpikir secara kritis, berusaha untuk memberikan secara kritis dan tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan. Periksa sumber informasi yang digunakan dapat dipercaya. Kita juga harus mempertimbangkan sudut pandang dan tidak fokus hanya pada satu sisi saja. Hindari emosi mempengaruhi proses berpikir dan membuat keputusan. Menggunakan logika yang benar dan tidak melakukan kesalahan penalaran. Berusaha mempertanyakan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses berpikir. Itulah jawaban tugas 1 saya dengan mata kuliah logika dalam bentuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.